Ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah. Ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah hu ing ilah at-thayyib. Bahwa al kalimut thayyib la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa nahwa lan sebagainya la ilaha illallah. Wal amalu sholihu te ngamal sing soleh. Ngamal sing layak. Soleh maknane layak atau pantes atau sesuai. Iku yarfa'uhu, iku ngangkat sapa Allah ing amal saleh. Manane ngangkat baru tegese nampa sapa Allah ing alam saleh. Mungkin nak sing ra cocok maknane di maknane dhewe ngoten Imam Suyuti ini belajar. Terus Imam Suyuti niku mufassir ya duwe versi kadang apa? Kadang apa? Versi iku ya duwe versi tandingan. Kaya polling apa? Dadi ulama iku ya kaya polling. Ane rasa jadi ulama, mereka akan apa? Akan po. Mana syukuran oleh, wong syukur yo oleh kan gampang syukur. Jadi keliru ngelarang syukur bisa gede no. Walladzina yamkuruna sayyi'at nggih kula terang. Walladzina te wong akeh yamkuruna kang reka daya sapa ladina al makarat iklan pira-pira reka daya sayyi'at kang elek. Nabi iklan kanjeng Nabi. Oh yang pun anut kula mawon sementara sampai alim dhewe. Bin Nabi misale ngreka daya Nabi. Fi dari nadwati yang dalam omah dari nadwa. Niku omahe wong Quraisy khusus perkantoran sing didamel rekayasa mateni kanjeng Nabi. Minta kidihi saking rekayasa pe belok kanjeng Nabi. Belok nyancang supaya Nabi gak berkutik. Cara wong Jawa namanya apa? Belok nyancang. Al-qatli utawa mateni Nabi, al-ikhraji utawa ngusir Nabi. Kama kudine perkara zikira kang disebut apa fil anfal dalam surat Anfal. Iku lahum tetep kedue kabeh ada bunte siksa sadidun kang berat. Lawa makru ulaika utawi rekadayane wong kabeh kuwa ya makru ya buru bakal rusak apa makru. Ayah liku dikse rusak apa makru. Wa Allahu ta'ala khalaqa gawe sapa Allah kum ing sira kabeh. Kowe iku digawe menturabin saking lemah. Kowe sing melok laga kompetisi nang dunia sing pleta-plete iku mau digawe ngene lemahnya dari bahan mati yang enggak bisa berpikir qol bi abi kelawan gawe bapak sira kabeh Adam tegese Adam minggu sanging kula. Jadi alam raya yang sekarang manusa dadi mlete melok pilkada pilpres melok dukung mendukung iku kabeh dhisik sangka napa turab. Jadi mestinya kudroy Allah sangka turab dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turab, jadi lemah. Jadi saiki kan wis nyatane Allah iso bangkitkan kita dari hanya napa? Turab, dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Kono eling-eling ngono terus. Summa menurut faten mongko nuli ana periode kowe digawe sangka mani, mani yang tegese mani. Bi khalqi dzurriyyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu materine saking apa? Nutfah sangka mani. Summa ja'ala mongko nuli gawe sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan, ukuran tegese pira-pira lanang wa inasalan pira-pira wedok. Jadi kayak pasangan ono sing jadi lanang ono sing jadi wedok. Wa matahmilan orang ngandung sapa minung sawung wedok sapa wae wala taulan orang lahirna sapa unsa ila bihi kecuali kelawan ilmune Allah. Halun tegese iku dadi hal maklumatan tegese den pinauri lahu kedhi Allah. Wa ma yu'amaru lan ora den paringi umur sapa min mu'amarin sange wong sing dipanjangno umur ema yuzadu tegese mazadana maya. Ja ma mem bisa ono ya iki kitab loro ema yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing dikai tambahan umur ya ema yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammar ing dalem umure wong sing ditambahi napa umure tawilil umri kang dawa umure wala ing kosulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing dikai umur edalikal mu'ammarut kese wong sing dikai umur au mu'ammarun utawa wong sing dikai umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab wa ta kitab Allahul mahfuz kullah mahfuz inna fi dalika satamna mengkono kabeh ala wa ing atase Allah yasirun ku gampang hayyinun tegese gampang hayyinun tegese
Kula terangaken nggih sing mulai napa waqahul ladina napa arsalar ya hafatusiru napa sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin daimaiten fikiratin terus fa ahyana bil ardo pada mautiha kadalikan. Niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali itu analogi kias nggih analog dados tengene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Nah, sampean saya kira beda jawab mau biasa mau kudu pantes pinter pantes jawab bae. Kulo bolak-balik ngaji menerangkan kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa ya. Ayo 02 sik pir sebab tahu. Ini sing syukur. Apa sih? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Gue 01 gue. Oh. Menjadi tahu. Nah gue tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya. Cara gue enggak tahu. Berarti menang 0 berarti. Biasa. Tak wari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki ya urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur itu. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya be pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor itu kok iso nentokno. Maya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Iki rungono tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surgono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menimpi direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gitu, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa?
tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intaqu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. An-nasu niyamun wa idza matu intaqu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tang. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kayak zaman ning donya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mung mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong ora mangan mati, ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak waris saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka hito aka, sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau nggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu, gara-gara fokus delok dunya nganti roh hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu intaqu. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini, ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika.
Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus lihat perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jauh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi saya ini alat aja jadi wali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Wah, delok susu ora wani. Mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi bulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pengiran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak oke misalnya dulu wong numpak alpat pejabat ono sing bukakno. Enak itu nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong itu numpak alpat ono sing bukak. Tapi kan tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati alpat lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kono neraka bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi dia tahu angen-angen mewah nate. Yes, kono kira-kira gitu. Iku latara undal jahil. Pas kowe roh ilmu yakin, pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya dah. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan budal bisa gaya bisa. Budal lu rano mana nih? Oh anu keambil uang bisa maca kitab kok. Just. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Gulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngertikan gini, sama siapa alteknya?
Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap wedi Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sabar. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat diteno ku yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene gue ayo wan terekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa di sekretaris Ali. Iku mbok nang tekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan Mbak Amit nih miskin. Gayanya mau sholawat, tapi pakai orang tahu kepengen melarat loh. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim nih, almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek. Mubalek itu kan saya naik dulu, harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik masalahnya dawe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, uang, kuasa. Terus, gue nyumbang masjid, nyumbang sewu, mau saya ketahui. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi, benda sholat. Warung dihitung, dipoling oleh malaikat. Disurvei buat dipoling orang-orang pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, kalau pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggup pemenangan. Terus sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni koman. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep durunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya orang ada jaminan. Saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rausah menang terus kok begitu. So wis kadung tuh. So wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali. Kurang sama mergo ibadah akhir. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru kopi pastel ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan.
Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling nggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka toko. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka. Siap. Tapi besok ya ngono lagi. Jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kendaraan karyawan iku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab ya. Goblok kritik enggak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Jadi yang kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah ayya ala salam pun Gusti. Ayya ala salam pun penting mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawe lho. Enggak masalah, tapi ini kan resep no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 pun buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali masyhur. Ana wali mu baru kae di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat aja wedi. Dari anak jote wae kan. Para suami takut istri silahkan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Waktu dibojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya, mau dibojo nganti kegawan apa?